Ujong saat ini Bang Ujong akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Kabid Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Kepala Bepom Tangerang yang kami hormati, dan serta rekan-rekan yang kami hormati semuanya di press conference ini. Jadi pada sore hari ini, seiringan dengan press release yang kami lakukan pada sore hari ini merupakan salah satu bukti komitmen antara Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa memang kami serius dan berkomitmen dalam menangani kasus narkoba yang beredar di wilayah daerah kami. Ini terbukti terlihat dari kuantitas dan betapa jaringannya semua terungkap. Jika dilihat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, bahwa di depan kita dalam jangka waktu 2 bulan itu terungkap ada 881 piece cartridge vape yang berisi etomidate. Di mana vape ini sendiri merupakan suatu hal yang tren baru di kalangan masyarakat. Beserta press release ini juga ini dapat menjadi sosialisasi bagi kita semua bahwa memang ada narkoba jenis baru, yaitu dalam bentuk vape, dan memang berbahaya bagi kesehatan kita, agar dapat menjadi atensi. Dan salah satu kasusnya merupakan yang melibatkan public figure yang berinisial JF yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di atas. Di mana untuk laporan singkat adalah pada kita menerima laporan yaitu pada tanggal 13 Maret kita mendapatkan serahan dari rekan-rekan kita dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan setelah itu kita melaksanakan joint operation sehingga pada tanggal 14 Maret itu kita berhasil, yaitu besoknya itu kita berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas inisial BTR, yaitu pada jam 1 subuh. Lalu kita melakukan pengembangan lagi, itu lokasi penangkapannya di Makassar. Lalu kita melakukan penangkapan lagi, pengembangan lagi terhadap ER, itu jam 2 subuh di Makassar juga. Dan kami setelah melakukan pendalaman interogasi, ternyata vape ini didapatkan dari seorang yang berinisial EDS. EDS ini merupakan seseorang yang memang sudah menjadi radar di kalangan kepolisian dan bea cukai, di mana memang dia ini kerap kali memasukkan narkotika jenis vape ini ke wilayah Indonesia, itu dari Thailand maupun dari Malaysia. Dan ketika kita mengamankan BTR dan ER ini, memang dia tidak serta-merta langsung mengakui bahwa siapa identitasnya dan sebagainya. Mereka menutupi. Akan tetapi atas dasar hasil analisa IT dan tracking, kita berhasil mengamankan dan berhasil mengidentifikasi bahwa EDS ini merupakan seorang warga Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand, dan dia juga memiliki jaringan narkoba yang banyak di Thailand dan di Malaysia. Lalu setelah kita identifikasi dia pulang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Maret kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di Jakarta Selatan. Dan ketika kita amankan, kita menemukan barang bukti lain, yaitu 40 pieces cartridge vape yang berisikan etomidate. Lalu setelah itu kita melakukan pendalaman, kita melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka serta alat bukti lainnya, dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi, tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Adapun untuk peran-peran yang dari 4 orang ini adalah
Untuk BTR sendiri adalah orang yang, ya itu pertama kali kita amankan adalah orang yang menjadi kurir yang membawa cartridge vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya yaitu EDS dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 pot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge potnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Dan mungkin untuk laporan singkat kronologi kejadian mungkin berikut dapat kami sampaikan, dan kami tidak henti-hentinya untuk terus berusaha agar memberantas narkoba, dan kami yakinkan bahwa ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi kita, tapi kita akan terus memberantas narkoba sehingga kita bisa menyelamatkan negara ini. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Bang Ijong, saat ini Bang Ijong akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30